Mungkin setiap pembalap Formula One bakal bilang bahwa yang paling mereka peduliin adalah menangin balapan, bukan memecahkan rekor. Kita yakin, waktu mereka ngeliat balik karir mereka, pasti seneng juga ingetin rekor-rekor yang pernah mereka lewatin. Dan buat olahraga se-high-tech Formula One, bener-bener banyak banget rekor yang bisa dikejar. Walaupun ada beberapa yang lebih diidamkan daripada yang lain, ada juga banyak ukuran prestasi yang cocok buat pembalap ngecek sejauh mana kemampuan mereka. Makanya, dengan asumsi tersebut, yuk kita bahas 7 rekor Formula One yang bisa ditembus di tahun 2023. Yang pertama, rekor juara dunia terbanyak. Kita bakal mulai dari yang paling jelas. Tapi mungkin kali ini, untuk pertama kalinya sejak 2021, gak kelihatan bakal mungkin terjadi tahun ini. Lewis Hamilton udah ngejar 7 gelar juara dunia di tahun 2020. Yang artinya, dia menyamai rekor Michael Schumacher. Tapi dalam 2 tahun terakhir, dia nggak berhasil bawa pulang gelar lagi. Ini pertanda seberapa dominannya dia selama ini. Ini juga pertama kalinya dia gagal di Mercedes sejak 2013 dan 2016. Di tahun 2022, rekor dia yang selalu menang di setiap musim yang dia ikuti juga akhirnya putus. Dan dengan performa W14 yang sekarang jauh di belakang, sepertinya Hamilton nggak punya harapan besar buat nyalip Schumacher tahun ini. Tapi perlu diingat, meskipun udah 38 tahun, kemampuan dia di lintasan nggak pernah menurun. Yang kedua, selisih waktu terlama antar kemenangan. Ada satu lagi pembalap yang punya banyak penampilan balap di belakangnya tanpa kehilangan talentanya, yaitu Fernando Alonso. Pembalap asal Spanyol ini bisa menciptakan rekor luar biasa dengan selisih waktu terlama antara kemenangan di Formula One. Pemegang rekor saat ini adalah Riccardo Patrese dari Italia, yang melakukan 256 balapan selama karir 16 tahunnya dari tahun 1977 hingga 1993. Selama periode tersebut, Patrese mengalami selisih waktu 6 tahun, 6 bulan, dan 28 hari antara 2 kemenangan. Dari kemenangan di Afrika Selatan untuk Brabham pada tahun 1983 hingga kemenangan di San Marino untuk Williams pada tahun 1990. Tapi Alonso bisa jadi bakal mengalahkan rekor itu dengan selisih waktu sekarang sejak kemenangan terakhirnya hampir 1 dekade. Kemenangan terakhir sang Alpine datang di Spanyol pada tahun 2013. Tapi melihat performa mobil Aston Martin ke depannya, tahun 2023 bisa jadi kesempatan terbaiknya buat mengakhiri masa pacekliknya itu. Yang ketiga, kemenangan beruntun terbanyak. Ketika Sebastian Vettel pensiun, dia meninggalkan Formula One dengan rekor yang tak terkalahkan selama hampir 1 dekade. Musim 2013 adalah musim paling dominan dari 4 kemenangan gelar Vettel. Dan salah satu rekor yang dia ciptakan adalah rangkaian kemenangan berturut-turut terbanyak. Setelah memenangkan 4 dari 10 balapan pembuka, pembalap Jerman ini melanjutkan dengan memenangkan 9 dari 9 balapan Grand Prix tersisa untuk mengokohkan bukan hanya gelar keempatnya, tapi juga tempatnya di buku sejarah Formula One. Dan seperti yang kita tahu, rekor tersebut berhasil dipecahkan oleh Max Verstappen di tahun 2023 dengan mencetak 10 kemenangan beruntun. Rekor ini ia cetak setelah berhasil memenangkan balapan di Monza beberapa minggu lalu. Bahkan ia bisa kembali memperpanjang rekornya tahun ini dengan memenangkan balapan-balapan selanjutnya. Yang keempat, rekor podium berturut-turut. Satu kemungkinan lainnya adalah rekor podium berturut-turut. Tapi untuk melampaui ini, memerlukan prestasi yang lebih luar biasa lagi. Antara balapan Amerika Serikat 2001 dan Jepang 2002, Michael Schumacher mencatatkan rentetan luar biasa dengan finish di podium dalam 19 balapan berturut-turut. Bahkan, Schumacher ada di 3 besar pada setiap balapan musim 2002. Dan rangkaian prestasinya berakhir di balapan pembuka tahun 2003, di mana dia finish di posisi keempat. Bahkan, saat dominasi Mercedes, rekor tersebut belum terlampaui, dengan Lewis Hamilton
mencatatkan maksimal 16 kali finish di podium berturut-turut. Tentu yang bisa memecahkan rekor tersebut adalah lagi-lagi Max Verstappen. Jika dia berhasil finish di podium sampai GP Amerika Serikat, maka ia sudah berhasil memecahkan rekor dengan mencetak 20 podium beruntun. Yang kelima, rekor lap terbanyak selama karir. Pada tahun 2022, Alonso berhasil menggeser Kimi Raikkonen dari puncak daftar jumlah lap Formula One yang dia lewati. Dan sebelum GP Singapura 2023, dia sudah menjalani sebanyak 20.000 lap, dengan masih ada sisa 8 balapan di musim ini. Tentu Alonso akan memperpanjang rekornya tersebut. Lewis Hamilton juga nampaknya akan menggeser Kimi Raikkonen dan menjadi pembalap kedua yang mencetak rekor lap terbanyak sepanjang karir. Yang keenam, posisi 1-2 terbanyak dalam semusim. Jika kita bicara tentang rekor apa yang bisa dipecahkan sebagai konstruktor, rekor posisi 1-2 terbanyak dalam satu tahun pasti jadi target. Pemegang rekor saat ini adalah Mercedes, melalui Hamilton dan Nico Rosberg. Mereka berhasil meraih 12 posisi 1-2 pada tahun 2015, satu lebih banyak dari tahun sebelumnya. Kemudian kita harus kembali ke tahun 1988, di mana McLaren meraih 10 posisi 1-2 pada musim tersebut. Dengan lebih banyak kesempatan daripada sebelumnya untuk mencapai rekor ini dalam setahun, karena memiliki lebih banyak balapan dalam semusim, tentu saja hal ini memungkinkan bagi tim dominator saat ini yaitu Red Bull. Tapi Red Bull akan memerlukan penampilan Sergio Perez sebanyak yang mereka butuhkan dari Verstappen. Namun rekor tersebut sepertinya sukar dipecahkan di musim ini karena Red Bull hanya meraih 6 kali 1-2 di musim ini sebelum GP Singapura. Untuk memecahkan rekor tersebut, Red Bull perlu finish 1-2 sebanyak 7 kali lagi di sisa 8 balapan musim ini. Yang ketujuh, finish balapan terbanyak. Walaupun Alonso memiliki 46 balapan lebih banyak daripada Hamilton, namun dia nggak seberuntung mantan teman setimnya di McLaren dalam hal reliabilitas, yang menyebabkan jumlah balapan yang dia selesaikan tidak berbeda jauh dari Hamilton. Saat ini, Alonso memang masih pegang rekor itu, tapi angkanya 282. Cuma beda satu aja sama Hamilton. Jadi kalau pembalap Aston Martin ini punya masalah DNF, maka Hamilton punya kesempatan untuk menyamai rekor tersebut. Tentu saja, hal sebaliknya juga berlaku. Tapi meskipun mobil Mercedes di tahun 2022 dan 2023 nggak terbukti cepat, mereka nggak kehilangan reliabilitas yang membuat Silver Arrows bisa mengalami periode dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itulah 7 rekor Formula One yang bisa dipecahkan di tahun 2023. Menurut kalian, mana rekor yang paling bergengsi di antara rekor-rekor tersebut? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan juga terima kasih bagi yang telah memberikan like dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video lainnya.